Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmat dan berkat-Nya lah kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini untuk melaksanakan kegiatan kita hari ini, yakni seminar daring dengan judul Tips and Trick Menjadi Mahasiswa Berprestasi dan Berorganisasi. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana karena beliaulah kita bisa merasakan ilmu teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelum saya bacakan susunan acara pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nela Widyastuti, SIKOM MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, jurusan Ilmu Komunikasi Ars University, yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa mengadakan seminar daring pada hari ini. Tidak afdol jikalau rasanya kita belum berkenalan. Perkenalkan, nama saya Selin Arvina Sawitri, mahasiswi semester 2, jurusan Ilmu Komunikasi di Ars University, yang hari ini berkesempatan untuk bisa menjadi Master of Ceremony pada kegiatan hari ini. Langsung saja saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua acara inti yang akan dipandu oleh rekan saya, Lisna Rosmayanti, sebagai moderator, dan yang terakhir penutup. Itulah tadi susunan acara kita pada hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke dalam susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu acara inti yang akan dipandu oleh rekan saya, Lisna Rosmayanti. Kepada Lisna, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya sebagai moderator untuk melanjutkan webinar kali ini. Baik, hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab setelah kedua materi menyampaikan materinya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para pemateri dan juga peserta nih. Terima kasih kepada pemateri 1, yaitu Natania Ratna Debriana dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, dan juga pemateri 2, yaitu Ina Listiani dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Adiraja Sareswara Sanjaya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, webinar pada hari ini mengambil tema tentang tips and trik menjadi mahasiswa berprestasi dan juga berorganisasi. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya agar kita bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi dan berorganisasi, sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar kali ini. Sebelum penyajian materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Mahasiswa merupakan salah satu komponen dari sebuah perguruan tinggi dengan kewajiban menuntut ilmu. Mahasiswa juga sebagian besar sedang mengalami perubahan menuju pemikiran dewasa, sehingga cenderung masih mencari jati dirinya. Prestasi tidak hanya dilihat dari akademik saja, tetapi non-akademik pun bisa kita menghasilkan prestasi, seperti contohnya yaitu aktif dalam berorganisasi. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi cenderung memiliki keberanian yang lebih untuk berprakarsa dalam bertindak, memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat secara efektif, serta memiliki kepekaan terhadap kejadian-kejadian yang berkembang di lingkungan sosial. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi memang membutuhkan ruang untuk mengaktualisasikan kemampuan-kemampuan dan potensi untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu organisasi. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita
sebagai berikut. Penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 15-20 menit. Selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Dan demikian peraturan yang akan kita pakai pada webinar kali ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Natania Ratna Debriana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya suara aku kedengaran nggak ya? Kedengaran? Oke, makasih. Makasih banyak moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Natania Ratna Debriana. Aku mahasiswi semester 3 Universitas Pajajaran program studi ilmu hukum. Jadi di sini aku mau sharing aja sih tentang pengalaman aku di Unpad ya. Antara organisasi dengan akademik di kelas. Maaf moderator, izin sebelumnya ini sharing aja berarti ya? Iya, betul. Nah, kebetulan ini dari webinarnya juga tips and trick ya, mahasiswa berprestasi. Sebenarnya kalau dari temanya sendiri sih, aku nggak ada tips khusus ya. Tapi sini aku mau sharing aja. Kalau di Unpad ini aku mulai cara bagi waktunya, tentunya aku bakal memprioritasin kegiatan di kelas atau akademik ya, walaupun kegiatan non-akademik dan akademik itu harus seimbang gitu ya. Karena selama kita di perkuliahan itu, kehidupan kita semakin kompleks, beda sama di SMA kan cuman belajar, ulangan, UAS, UTS, tapi kalau di kuliahan tuh kita nggak hanya sekedar datang di kelas, cuma liatin dosen materi tuh kurang greget sih dan nggak begitu dapat esensinya. Jadi mau nggak mau ya kita selama masuk perkuliahan itu sudah seharusnya dituntut untuk mengembangkan skill ataupun potensi kita untuk membangun hard skill ataupun soft skill yang bakal berguna bagi kedepannya. Ya, salah satunya dengan mengisi waktu di organisasi ataupun di kepanitiaan ataupun di kegiatan lomba lainnya, itu bakal menunjang kehidupan di perkuliahan kita. Selain kita fokus di akademik aja gitu. Oh iya, karena di dunia perkuliahan itu udah luas banget ya ranahnya dan kompleks gitu. Kita ketemu orang-orang yang beda latar belakangnya sama kita, ataupun ya maaf ya status sosialnya mungkin berbeda dengan kita, domisilinya berbeda dengan kita. Nah mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan gitu dengan lingkungan yang kita jalani saat ini. Kalau dari aku sih segitu ya. Intinya kalau perkara bagi waktu, tiap orang beda-beda. Tapi kalau aku pribadi sih untuk bagi waktu, aku jelas aku seimbang sih antara organisasi dengan dunia perkuliahan gitu, kelas. Kurang lebih kayak gitu sih kalau dari aku. Baik, terima kasih ya Saudari Natania yang udah nyampein materinya. Selanjutnya materi yang kedua, marilah kita simak dari pembicara kedua kita yaitu Ina Listiani, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Ars University. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo semuanya, selamat siang. Sebelumnya, mohon maaf suara saya jelas? Jelas. Saya mau nyampein makasih dulu nih buat teman-teman yang udah mempercayai saya sebagai pengisi materi kali ini. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, pepatah pernah bilang, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ina Listiani, dari mahasiswa Ars University dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Saya sendiri selain berkuliah, kesibukannya part-time dan juga mengikuti organisasi himpunan mahasiswa
Arts University atau sering disebut juga Himakom. Sebenarnya pada kesempatan kali ini saya sedikit bingung sih apa yang mau di-share, karena kan pengalaman saya juga nggak terlalu banyak, tapi kalau dari saya pribadi ketika kita menjadi mahasiswa dan ingin berorganisasi merupakan dua hal yang seimbang, dan dari dua hal itu kita mempunyai tanggung jawab masing-masing. Sama kayak pemateri sebelumnya nih, karena Tania yang bilang nggak punya tips and trick khusus, saya juga gitu sih. Mungkin saran dari saya, kita harus lebih pintar menata prioritas utama, karena kalau misalnya prioritas utama kita udah jelas, sudah tahu, kita jauh lebih bisa mengontrol antara menjadi mahasiswa berprestasi dan juga berorganisasi. Karena mendaftar dalam sebuah organisasi merupakan keinginan kita sendiri, sehingga kita harus bertanggung jawab dalam menjalaninya. Mungkin itu sih kata penghantar dari saya, sisanya saya kembalikan ke moderator, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ina Listiani yang telah menyampaikan juga materinya nih. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini. Kedua pemateri telah menyampaikan materinya, dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab nih. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut. Peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebut identitasnya terlebih dahulu. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Dan itu saja mungkin. Baik, langsung kita buka sesi tanya jawab. Mungkin untuk pertanyaan pertama, saya akan mulai dari saya sendiri ya sebagai moderator. Yang penasaran, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih sama pemateri hari ini. Baik, udah siap belum nih pemateri untuk mendengar pertanyaannya? Barangkali butuh persiapan waktu. Boleh. Langsung aja. Dari saya sendiri nih, cara mengatur waktu kalian gitu antara fokus berprestasi dan juga berorganisasi itu gimana sih? Mungkin boleh dari pemateri 1 dulu atau pemateri 2 dulu, silakan. Ini mau jawab siapa dulu ya? Aku dulu atau dari Teh Ina dulu nih? Saya teteh dulu juga nggak apa-apa. Oke, aku jawab duluan ya. Cara bagi waktunya. Kalau cara aku bagi waktu antara organisasi sama kelas atau kuliah itu, kebetulan aku di Unpad ini ikut Badan Eksekutif Mahasiswa sama UKM di fakultas ya. Itu emang kalau dipikir-pikir sih menghabiskan waktu ya. Sangat banyak job desk ataupun hal-hal yang aku kerjain di sana. Tapi dari situ tuh aku belajar gimana sih cara bagi waktu biar aku nggak keteteran nih sama kelas ataupun tugas-tugas di kuliah. Aku sih gini ya, kalau misalkan tugas kuliah aku tuh deadline-nya cepet gitu, atau sekiranya memang dosen tuh ngasih tugasnya deadline cuma sehari atau 2 hari gitu, aku bakal nyelesain tugas kuliah dulu dong. Otomatis aku bakal beresin tugas kuliah dulu, baru aku ngerjain tugas organisasi. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan di organisasi itu aku dibutuhkan nih, tenaga aku dibutuhkan, atau aku memang harus berkontribusi di situ, aku bakal ngelakuin job desk aku di situ dulu, baru aku ngerjain tugas kuliah. Tapi kalau urusannya bareng nih, tugas kuliah sama, deadline-nya dengan job desk di organisasi, mau nggak mau aku multitasking. Jadi kayak misalkan nih, jam 2 aku ada Zoom, dan kebetulan aku ada tugas bikin jurnal juga dan deadline-nya itu malam. Nah, mau nggak mau aku nge-Zoom sambil ngerjain jurnal. Ya emang sih itu
agak kebagi dua ya, pikiran kita tuh gak terlalu fokus. Tapi ya mau nggak mau harus aku jalanin gitu. Dan mau nggak mau aku harus kerjain secara maksimal gitu. Walaupun memang fokus aku tuh kebagi dua, konsentrasi aku tuh kebagi dua, rapat sama tugas. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin dari Teh Ina. Mungkin kalau dari aku sih biasanya aku nerapin 3 hal ya. Yang pertama kayak Teh Natania sebelumnya, yaitu tahu prioritas kita dulu, yang mana yang emang mesti didahulukan. Sama kayak misalnya tugas, waktunya harus deadline-nya lebih cepat, otomatis mengerjakan tugas. Prioritas utama aku udah jelas kuliah, namun balik lagi ke penyampaian aku sebelumnya yang menyatakan ikut organisasi itu kemauan aku dan harus bertanggung jawab di dalamnya. Jadi prioritas ini bisa berubah tergantung waktu dan kondisi. Kita juga harus pintar-pintar menelaah waktunya. Kalau misalnya dua hal itu dilakukan secara bersamaan, alangkah lebih baiknya kita memberikan hasil yang optimal. Jadi kalau dari aku, yang pertama itu menentukan prioritas, yang kedua jangan mengulur waktu. Misalnya kayak ada tugas, oh nanti deh ngerjainnya gitu, ntar aja soalnya deadline-nya masih lama. Itu sebenarnya bakal ngebuat kita ribet sendiri karena tugas dari organisasi itu biasanya ya kalau aku pribadi adanya tuh mendadak, nggak pernah tahu kapan bakal datang. Jadi tugas utama kita yang emang bisa diselesaikan secepatnya, alangkah lebih baiknya diselesaikan secepatnya mungkin. Terus selain jangan mengulur waktu, yang ketiga mungkin kita harus belajar multitasking. Sebenarnya multitasking nggak terlalu bagus karena pikiran kita terbelah fokusnya. Tapi seni multitasking ini diperlukan dalam beberapa momen. Contohnya ketika kita punya tugas dari organisasi dan juga tugas kelas. Dua-duanya sama-sama penting dan sama-sama menjadi tanggung jawab kita. Makanya kita harus melakukan multitasking di sana. Dan yang keempat, mungkin dari aku, ketika kita udah berkomitmen untuk menjadi mahasiswa dan berorganisasi, kita dapat mengurangi hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan benefit kepada kita. Kalau misalnya emang untuk aku pengen jeda dulu deh seminggu sekali, itu it's okay. Tapi kalau misalnya emang buat keseringan, kalau dari aku pribadi, alangkah lebih baiknya jangan, karena produktivitas kita juga bakal menurun otomatis di antara prestasi ataupun organisasi kita itu bakal ada salah satu yang menjadi lalai. Dari aku 4 tips itu aja sih paling yang bisa aku beriin, yang aku terapin juga dalam kehidupan berorganisasi aku dan berkuliah aku. Terima kasih. Baik, terima kasih para pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari saya pribadi. Mungkin ada pertanyaan kedua, boleh nggak? Nanya dulu nih, siapa tahu pematerinya nggak mau dikasih pertanyaan lagi. Gak apa-apa, boleh. Sampai beres juga nggak apa-apa. Boleh. Pertanyaan yang kedua, yaitu skala prioritas kamu antara organisasi dan akademik itu gimana sih? Mangga, mungkin sekarang yang jawab dari pemateri kedua dulu kali ya. Silakan, Ina Listiani. Ya, makasih atas pertanyaannya. Ini menarik banget sih pertanyaannya. Soalnya kalau misalnya dibilang prioritas, aku juga bisa berubah-berubah. Tergantung sama seperti yang aku bilang sebelumnya. Tergantung balik lagi ke yang mana yang mesti didahulukan dan diprioritaskan. Tapi karena aku sedang berkuliah dan jadi mahasiswa, otomatis prioritas utamaku ya kuliah. Tapi di dalam kuliah ini nggak semua kan, maksudnya nggak setiap saat ada tugas, dan ketika tugas itu bisa di nomor 2 kan, otomatis aku mendahulukan organisasi. Jadi prioritas aku sebenarnya masih tergantung kepada kondisi aku pada saat itu. Tuh, kalau dari aku pribadi. Mungkin Teh Natania beda lagi nih jawabannya. Kita harus dengar jawaban menarik dari Teh Natania. Oke, makasih banyak pertanyaannya moderator. Aku izin jawab ya. Skala prioritas ya tadi itu. Ya kan? Izin memastikan. Ya. Oke.
Sekalian prioritas aku antara organisasi sama kelas itu aku berusaha untuk balance sih, untuk menyeimbangkan gitu, supaya nggak berat sebelah. Jadi aku bakal menyesuaikan gitu antara kegiatan di organisasi ataupun di kelas. Walaupun emang sebenarnya walaupun sebenarnya kalau kan dipikir-pikir sih aku mementingkan akademik ya, karena tujuan aku masuk universitas itu ya untuk kuliah. Tapi ya nggak lupa juga aku ngembangin hard skill dan soft skill aku di luar perkuliahan gitu, contohnya organisasi ataupun kepanitiaan dan lomba. Kalau aku sih gitu ya kurang lebih, dan nggak ada jawaban yang lebih spesifik. Aku bakal prioritasin akademik ya, tapi nggak lupa juga aku ngembangin skill aku di luar akademik itu supaya seimbang lah. Karena gini ya, untuk kehidupan untuk kedepannya tuh, apalagi saat kita berkarir tuh gak hanya akademik aja yang dibutuhkan, tapi hard skill dan soft skill juga. Percuma dong kalau misalkan kita berprestasi di kelas nih, kita dapat IP atau IPK kita tuh 3,8 ke atas, tapi kita nggak punya bekal apa-apa, kita nggak punya hard skill atau soft skill gitu. Sama aja bohong. Begitupun sebaliknya, kalaupun IPK kita jelek nih, misalkan di bawah 3, tapi kita punya hard skill dan soft skill, kita jago public speaking, ataupun kita punya kemampuan bernegosiasi yang bagus tuh sama aja bohong sih. Kalau kata aku harus seimbang antara kedua itu, antara akademik maupun non-akademik. Itu sih kalau ada aku. Terima kasih pada para pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada dari MC yang akan bertanya pada kedua pemateri ini. Mungkin dipersilakan kepada MC. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Maaf, sebelumnya kedengaran guys suara saya? Kedengaran? Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya mau bertanya kepada dua pemateri. Kadang kalian ngerasa capek nggak sih antara sibuk organisasi sama sibuk akademik? Pernah ngerasa capek nggak sih? Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Mangga, sok dijawab. Mau siapa dulu nih? Pemateri 1 atau pemateri 2? Bebas. Oke. Pemateri 1 lagi kali ya. Mangga. Natania. Oke, makasih banyak pertanyaannya. Aku izin jawab ya. Kalau capek sih pasti ya. Setiap orang juga pasti pernah ngerasain capek atau jenuh di suatu kegiatan yang kita lakuin. Kalau aku sih biasanya kalau lagi capek atau demot ya, kehilangan motivasi gitu, aku biasanya denger lagu sih atau jalan-jalan kemana gitu. Karena aku emang suka jalan-jalan juga ya, biar ngilangin stres juga gitu. Karena setiap harinya kan kita ngelakuin tugas-tugas, kuliah, dan sebagainya di rumah ya, belum lagi ini masih online juga. Atau mungkin udah ada yang offline kali ya, kegiatan-kegiatan. Tapi kalau aku pribadi sih masih online ya sepenuhnya. Itu emang jenuh banget sih, bosan gitu sama kegiatan yang kita kerjain, entah organisasi ataupun kelas, tugasnya banyak gitu. Biasanya aku cari waktu untuk sendiri dan nenangin diri sih, entah denger lagu ataupun aku keluar kemana gitu, beli makan. Baru aku ningkatin mood-nya lagi tuh ya di situ. Aku bisa ngerjain tugas-tugas lagi ya dengan aku denger lagu ataupun nonton film. Itu bisa meningkatkan mood sih. Intinya tergantung orang-orang sih. Kalau misalkan seneng nonton film gitu, bisa untuk ningkatin mood dengan nonton film ataupun misalkan renang, olahraga, dan sebagainya. Intinya tergantung masing-masing sih. Kalau aku pribadi sih kayak gitu. Boleh mungkin dilanjut sama pembicara kedua.
Sebenarnya kalau misalnya kita bahas mengenai capek atau enggak, pernah capek atau enggak, kayaknya semua aspek dalam kehidupan yang kita kerjakan pernah sih. Soalnya baik itu kita kuliah doang, nggak berorganisasi, atau mungkin kita kuliah sambil berorganisasi, rasa capek itu pasti pernah banget. Apalagi kan di sini kita ngejalanin dua hal ya, bukan cuman bertanggung jawab sebagai mahasiswa yang kuliah dan mendapatkan IPK aja, tapi kita juga bertanggung jawab menjadi suatu anggota organisasi. Otomatis rasa capek itu pasti ada, pasti banget. Cuman menurut aku pribadi yang jadi PR itu cara kita mengatasi rasa capek itu. Mungkin kalau dari aku ada beberapa tips atau cara dalam aku ngadapin capek aku. Nah, misalnya pertama tuh aku biasanya take my time for take a rest. Itu istirahat itu penting banget, penting. Sama yang kayak aku jelasin di awal tadi, aku ngebagi waktu dengan cara tidak melakukan kegiatan yang tidak memberikan aku benefit. Jadi ketika aku capek, alangkah lebih baiknya aku melakukan istirahat. Kalau misalnya emang capek aja udah badannya capek, pemikirannya juga capek nih, otomatis kan bingung harus gimana, biasanya aku ngelakuin me time, sama kayak tena-tenanya sebelumnya, aku juga keluar, do something I like, misalnya kayak beli es krim, baca buku, ataupun yang lainnya. Biasanya hal-hal kayak gitu tuh mampu nge-improve mood kita. Jadi kita juga balik lagi, kalau di ibaratnya handphone tuh jadi kita nge-charge diri kita buat balik ke rutinitas kita sebelumnya. Hindari hal yang ngebuat stres juga, itu tuh penting walaupun pada kenyataannya tugas di organisasi dan tugas di perkuliahan itu memang bikin stres banget. Makanya kita perlu stamina ekstra buat menjalani dua hal ini. Mungkin itu sih cara-cara yang sering aku terapin, karena kalau misalnya kita nggak tahu gimana cara menghadapi si capek itu sendiri, biasanya capek berkepanjangan dan ini tuh sebenarnya nggak baik, bakal ngebuat kita jauh lebih stres. Sedangkan ketika kita menjalani suatu kegiatan, apalagi di sini 2 kegiatan ya, berorganisasi dan ingin berprestasi, 2 kegiatan yang emang dua-duanya perlu pemikiran yang begitu fokus. Jadi kalau misalnya emang ada capek atau yang lainnya, saran dari aku mungkin buru-buru istirahat, baik itu istirahat secara fisik maupun mental. Mungkin kalau misalnya fisik bisa tidur dan olahraga, kalau misalnya secara mental mungkin kita bisa baca buku, meditasi, atau yang lainnya. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih atas jawabannya. Bisa nih nanti dipraktekin me time ya tadi ya. Oke, makasih ya. Oke, Terima kasih juga kepada MC yang telah memberikan pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ada dari peserta nih, siapa tahu ada yang mau nanya. Boleh on mic maksudnya. Dan on cam juga boleh ya. Aku mau nanya. Boleh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salma Septiani dari jurusan manajemen di Ars University. Mau nanya bagaimana cara Natania sama Teh Ina mempertahankan prestasi baik akademik sama non-akademik. Boleh dijawab mau pemateri 2 dulu, Mangga, Taina. Sebenarnya kalau bahas mengenai mempertahankan, aku sedikit bingung juga sih, soalnya pernah di satu fase kayak tiba-tiba nilainya turun dan itu tanpa sepengetahuan, makanya aku udah introspeksi diri juga tapi nggak tahu turunnya karena apa. Tapi mungkin dari aku mensiasati hal itu dengan cara belajar. Karena dengan kita belajar dan mempelajari hal-hal yang telah kita pelajari itu bakal buat fondasi buat prestasi kita. Ibaratnya kan kita udah berprestasi atau mungkin memiliki pencapaian, dan pencapaian itu tuh fondasi, dan pelajaran-pelajaran atau mengulang pelajaran itu merupakan cara supaya kita memperkokoh fondasi kita. Emang sebenarnya nggak gampang buat terus belajar karena ada satu fase yang kita bakal bosen banget nih terus-terusan belajar ataupun yang lainnya. Cuman hal itu harus dilakukan karena kita juga nggak mungkin nih yang tadinya
kita udah punya pencapaian, terus pencapaiannya turun, kayak gitu. Selain pelajar, mungkin dari aku, kita harus mau tahu hal-hal baru sih. Kalau misalnya kita mau tahu hal-hal baru, kita juga bisa mempertahankan prestasi atau bahkan menambahkan prestasi. Itu aja paling kalau dari aku. Boleh dilanjut sama pemateri pertama? Oke, sebelumnya makasih banyak pertanyaannya. Hampir sama kayak Teh Ina, emang nggak bisa diprediksi sih antara mempertahankan prestasi itu. Tapi sebisa mungkin prestasi kita tuh jangan sampai turun lah. Misalkan dari semester 1 ke semester 2, sebisa mungkin kalau kita nggak bisa mempertahankan, ya setidaknya nilai mata kuliahnya ada yang naik gitu. Jangan sampai turun gitu. Dan benar sih kata Ina juga, belajar. Intinya jangan pernah berhenti untuk belajar. Entah belajar apapun itu, bukan sekedar ngedengerin dosen ngejelasin materi aja ya, atau di kuliah doang, tapi apapun itu, kita belajar di organisasi ataupun di kepanitiaan ataupun di lingkungan sekitar, di lingkungan pertemanan, itu termasuk belajar juga, belajar memahami orang gitu misalkan, belajar berorganisasi, kepemimpinan, itu banyak banget yang bisa kita pelajarin. Jadi belajar tuh bukan sekedar ngejar nilai di kelas doang, tapi baca buku, kayak self improvement tuh udah termasuk belajar juga. Intinya gitu, dimanapun kita berada jangan lupa belajar aja sih. Gitu kalau dari aku. Semoga menjawab. Baik, terima kasih kepada yang sudah nanya sama Mas Septiani dan juga terima kasih kepada pembicara yang sudah menjawab pertanyaannya. Barangkali ada pertanyaan, boleh di lewat kolom chat aja, nanti saya akan tanyakan. Dan kesimpulannya nih dari pertanyaan yang sudah dikasih dan juga jawaban yang sudah dijawab oleh pembicara. Jadi intinya tuh kita harus tahu mana prioritas mana yang harus kita dahulukan gitu ya. Dan juga karena apa ya, butuh apa namanya teh? Butuh apa namanya tuh kayak me time atau apapun yang emang bisa ngebahagiain dulu diri sendiri yang nggak stres kayak belajar atau organisasi gitu kan ya. Jadi harus seimbang lah. Itu sih mungkin ya kesimpulannya. Dan untuk yang selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari MC katanya nih. Boleh nggak ada pertanyaan lagi? Boleh, silakan MC. Boleh. Ini pertanyaannya tentang organisasi sih. Kan apa sih awal kalian mau masuk organisasi di perkuliahan tuh karena apa sih? Emang atau karena jenuh karena kuliah doang, kuliah pulang, atau apa sih capek kuliah doang gitu, nyari suasana baru gitu atau gimana? Oke, mungkin itu aja. Makasih. Boleh dijawab dulu siapa? Oke, makasih banyak pertanyaannya. Mungkin dari aku dulu ya, izin menjawab. Alasan aku ingin masuk organisasi ya di kuliah, iya yang pertama itu untuk ngisi waktu ya. Jadi seenggaknya aku di kuliah tuh bukan sekedar ngejar materi ataupun ngejar IPK doang. Tapi aku ngembangin hard skill dan soft skill di organisasi juga. Nah, dari organisasi itu kan bukan sekedar, oh kita kumpul, ngobrol, ngerjain proker, nggak gitu aja sih. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ataupun pengalaman yang bisa kita ambil untuk kedepannya. Belum lagi di dunia karir tuh, meskipun nggak semua di pekerjaan tuh bakal ditanya ya, kamu kuliah ikut organisasi apa? Belum tentu ya. Tapi seenggaknya kita udah ada pegangan gitu. Kita ada jiwa kepemimpinan ataupun bernegosiasi ataupun berkomunikasi dengan baik. Ya jangan sampai ya kalau di kuliah itu cuma sekedar ngejar nilai doang tuh menurut aku kurang greget sih.
Karena di masa depan tuh yang dibutuhkan bukan sekedar nilai bagus doang, tapi skill kita yang dibutuhkan itu di situ. Oh ya, terus yang pertama kan tadi untuk mengisi waktu ya. Yang kedua itu aku pernah dengar dari dosen, ini cerita aja ya, sedikit cerita, dari dosen dan kakak tingkat aku, kalau di dunia pekerjaan itu pasti kita melamar pekerjaan kan pasti menggunakan CV ya. Nah, seenggaknya CV kita tuh terisi gitu, nggak sekedar riwayat pendidikan doang, ataupun hobi, ataupun skill doang. Tapi pengalaman organisasi ataupun kepanitiaan juga menurut aku penting sih. Dan nggak hanya kuliah doang kalau menurut aku. Oh ya, kalau bisa sih ya, karena kuliah tuh udah kompleks banget gitu kehidupannya. Aku sih selalu nargetin setiap tahun untuk ikut lomba. Biar apa? Untuk nambah pengalaman juga sih. Dan aku nggak mengharapkan untuk menang ya, tapi di situ tuh kita bisa belajar untuk meningkatkan kemampuan bernalar, ataupun kemampuan dalam berdiskusi, berbagi pendapat gitu dengan delegasi-delegasi lainnya. Karena di Unpad sendiri kan banyak lomba-lomba gitu ya, entah karya tulis ilmiah ataupun lomba-lomba moot court ya untuk mahasiswa hukum dan lomba lainnya. Aku selalu nargetin untuk tiap tahun ikut lomba supaya itu untuk meningkatin skill aku. Kalau dari aku kurang lebih kayak gitu. Semoga menjawab. Makasih. Ini pertanyaannya cukup menarik sih, menarik banget. Soalnya alasan aku masuk organisasi itu agak sedikit bingung. Cuma kalau aku pribadi, tipikal orang yang nggak mau kegiatan aku nggak bermanfaat gitu. Terus jadi aku pikir mungkin organisasi itu bisa menjadi salah satu wadah yang memberikan manfaat buat aku. Manfaatnya juga udah disebutin semua nih sama Teh Natania kan tadi. Banyak banget dong pastinya kalau misalnya masuk organisasi. Cuman yang aku rasain ketika aku ingin mendaftar organisasi, mungkin yang pertama tuh organisasinya bermanfaat atau enggak buat aku, itu yang pertama. Terus yang kedua, cocok nggak buat aku. Jadi aku tuh, nggak mau asal ngambil organisasi dengan, "Ah, yang penting ini ikut." Ditelaah lagi organisasinya tuh sesuai nggak, mampu nggak gitu kita menjalani organisasi. Soalnya ketika organisasinya udah bagus dan kita nggak mampu menjalani itu juga bakal sayang banget. Kita juga nggak bakal dapat benefit dari organisasi itu. Dan mungkin ketiga, kalau dari aku, buat nambah relasi, aku tuh sebenarnya tipikal orang yang suka ngobrol, suka banget ngobrol, interaksi sama orang. Dan aku pikir selain kuliah, ketemu teman-teman kelas, dengan ikut organisasi juga bakal ngebuka jalan aku nih, ngebuka jalan aku dalam mencari relasi pertemanan. Contohnya tuh kayak waktu itu aku pernah ikut satu kegiatan Himakom, itu menarik sih, kegiatannya itu namanya Deksi. Di sana aku ketemu anak DKV yang alhamdulillah sampai sekarang interaksi dan ngobrol. Mungkin itu salah satu kenapa aku mau ikut organisasi. Karena kan kalau dibilang kuliah untuk belajar itu benar, benar banget. Tapi di luar dari itu, kuliah juga untuk mencari relasi dan meningkatkan soft skill yang emang kita nggak bisa tingkatin di luar perkuliahan. Salah satunya itu yang mencari relasi itu sendiri. Uh, Mungkin itu sih kalau dari aku, selain 3 itu soalnya benefitnya emang udah disebutin semua kan sama Teh Natania. Uh, jadi nggak ada lagi yang bisa disebutin. Meningkatkan hard skill, soft skill di sana, komunikasi, negosiasi, udah semua. Terus paling memperbagus CV kali ya. Ya kan kita nggak mungkin nih kuliah aja, otomatis kita bakal masuk ke dunia kerja. Dan di dunia kerja itu penilaian utama bukan sekedar angka, bukan sekedar IPK. Banyak aspek-aspek yang perlu dinilai. Jangankan di dunia kerja, di dunia kita bermasyarakat dan bersosialisasi, kita juga perlu skill-skill yang emang bisa dipelajari atau yang bisa kita dapetin dari organisasi. Jadi menurut mungkin banyak orang yang bilang tuh kayak, ah ngapain sih organisasi itu capek, padahal dari organisasi itu
bukan cuma skill buat kerja aja nih yang bisa kita dapat, tapi skill untuk bersosialisasi juga. Contoh skill-nya mungkin ya dari komunikasi, sama beberapa hal yang lain tadi. Itu sih kalau dari aku. Intinya kenapa aku masuk organisasi, soalnya banyak benefitnya dari sana. Walaupun kayak penjelasan sebelumnya tadi, emang sering banget ngerasa capek. Tapi kalian emang harus coba sih masuk organisasi, soalnya selain benefitnya banyak, itu seru banget. Kalian tuh pasti bakal ketemu teman-teman baru dengan pemikiran-pemikiran yang terbuka. Dan pemikiran-pemikiran ini yang ngebuat kalian jauh lebih berkembang, otomatis kayak, "Oh, ternyata si ini kayak gini ya, si ini kayak gini ya." Dan hal itu tuh nggak kalian dapetin di materi dosen, otomatis kalian dapetinnya ketika kalian bersosialisasi dan salah satu caranya itu ketika kalian berorganisasi. Buat kalian nih yang sekarang belum organisasi, aku saranin sih masuk organisasi, seenggaknya kalian punya pengalaman yang emang menarik sih. Mungkin itu dari aku. Makasih. Makasih atas jawabannya Teh Natania sama Teh Ina. Terima kasih juga kepada MC dan pembicara yang telah memberi pertanyaan dan menjawab. Mungkin ini yang terakhir, barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan nih pada peserta kali ini untuk gimana sih cara ikut organisasi tapi prestasi juga tetap jalan gitu. Mungkin barangkali siapa dulu yang mau jawab? Pembicara satu. Oke, kasih banyak. Sebelumnya aku izin jawab ya. Maksudnya pesan dan kesannya ya? Iya. Kalau dari aku sih apa ya, semangat semangat aja sih kalian selama di kuliah. Terus juga ikuti kegiatan yang kalian mau, apapun itu, entah di organisasi, di kampus ataupun di luar kampus yang sekiranya memberi manfaat bagi kalian dan pengaruh positif. Percuma dong kalau misalkan kita ikut kegiatan tapi nggak jelas gitu kegiatannya ngapain aja, cuman ngumpul-ngumpul atau ngobrol, itu nggak memberikan esensi, nggak ada manfaatnya lah. Karena di kuliah tuh udah luas banget ya ruang lingkupnya. Kalau menurut aku sih coba kalian ikuti kata hati kalian untuk ikut kegiatan dimanapun itu deh pokoknya, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Yang tadi udah aku bilang sebelumnya, belajar bukan sekedar di kelas doang dengerin dosen materi, itu nggak greget sih, itu menurut aku kurang. Dimanapun kita berada, kita pasti mendapatkan pengalaman dan belajar hal baru untuk ngembangin hard skill dan soft skill kita. Intinya kalau dari aku, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Kalaupun misalkan ngalamin kegagalan, gagal mah wajar ya. Namanya juga manusia pasti pernah mengalami kegagalan, tapi dari kegagalan itu harus bangkit lagi gitu, harus ada acuan. Jangan sampai kita terpuruk aja cuman gara-gara gagal di satu bidang doang, misalnya ya. Tapi ya dari situ tuh kita harus ngembangin lagi. Apa sih kesalahan kita? Apa sih yang harus kita perbaikin? Kita harus ngembangin lagi kemampuan kita supaya kedepannya nggak kayak gitu lagi. Jadikan pelajaran. Intinya kalau dari aku kurang lebih kayak gitu ya. Semangat untuk kalian yang kuliah. Semangat. Terima kasih. Itu jawabannya bener-bener asik banget sih, emang harus diterapin semangat itu. Apalagi kan ini eranya COVID gini kan, masih online, itu emang harus banyak-banyak semangat. Mungkin kalau dari aku kita bahas mengenai kesannya dulu kali ya. Kesannya berkuliah, mencari prestasi dan organisasi itu tuh challenging banget sih, asik banget.
walaupun banyak capeknya, cuman itu emang bener-bener asik, dan kalau bisa buat kalian sebagai mahasiswa, pesan dari aku, kalian harus cobain hal itu. Karena benar kata Teh Natania, pembelajaran itu enggak semata-mata yang diberikan dosen, tapi pembelajaran itu dari bagaimana cara kita memahami suatu hal, cara kita berinteraksi, cara kita memahami perspektif-perspektif orang, cara kita mengetahui karakter orang, itu tuh suatu pembelajaran. Dan menurut aku pribadi, nggak ada ruginya, nggak ada salahnya kalian juga harus mencoba suatu hal yang emang itu di luar zona nyaman kalian. Karena kalian mahasiswa masih muda juga, masih banyak juga pengalaman-pengalaman dan hal-hal seru yang mesti dicobain. Itu sih kesan-pesan aku sebagai mahasiswa yang ikut organisasi. Baik, terima kasih kepada dua pembicara. Selanjutnya ini ada yang raise hand. Mungkin Danuri Andre boleh on mic atau boleh sekalian on cam ya. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak dulu buat MC udah ngasih aku kesempatan buat bertanya nih, padahal yang tadi udah pertanyaan terakhir. Aku mau nanya nih sama Teh Natania sama Teh Ina. Kalau ngomong-ngomong soal organisasi ya Teh, sepengalaman aku, yang namanya organisasi itu nggak lempeng-lempeng aja, nggak lurus-lurus aja ya Teh. Pasti ada yang namanya pasti ada yang namanya masalah gitu, nggak seargumen, nggak searah, nggak sepemikiran sama kita gitu loh. Nah, pertanyaan aku, gimana sih cara Teteh buat ngatesin kalau di organisasi itu ada beda argumen gitu loh, ada masalah. Entah itu masalah pribadi antar individu, ataupun bahkan kadang kita lagi nyusun project nih, kita udah beda argumen, udah beda pemikiran. Nah, dari situ tuh udah gimana ya, udah ada masalah gitu, ada space antar individu gitu loh. Gimana sih Teh cara ngatasinya menurut Teh Natania sama Teh Ina gitu loh. Ya, makasih. Terima kasih kepada Danuri Andre yang sudah memberikan pertanyaan. Boleh pembicara kedua untuk menjawab terlebih dahulu, silahkan. Ini seru sih, maksudnya aku sebenarnya kuliah dan organisasi itu mau ngejalanin hal asik juga ya, dan pertanyaan yang dilontarkan sama Danuri ini merupakan salah satu hal asik dan hal challenging ketika kita berorganisasi. Benar kata Danuri, ketika kita berorganisasi, nggak selamanya semua berjalan sesuai kemauan dan keinginan kita, nggak selamanya lancar. Di tengah-tengah tuh mungkin banyak trouble, cuman karena aku mahasiswa ilmu komunikasi, dan menurut aku permasalahan itu biasanya datang ketika satu orang dan lainnya salah menyimpulkan atau salah mengartikan. Makanya kalau tips dari aku, komunikasikan kembali. Emang nggak gampang nih, ini yang jadi PR-nya ya. Emang nggak gampang komunikasi kelompok itu karena banyak kepala nih, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi. Pokoknya komunikasi itu emang nggak pernah gampang karena banyak kepala dijadiin satu, banyak pandangan dijadiin satu. Cuman balik lagi, biasanya di organisasi selalu punya caranya masing-masing. Cara yang biasanya atau yang pernah aku terapin biasanya komunikasi. Komunikasi ini bakal ngebantu meluruskan apa yang seharusnya diluruskan. Terus yang kedua itu musyawarah. Musyawarah sebenarnya masuk ke bagian komunikasi sih. Cuman setelah komunikasi di dalamnya biasanya ada musyawarah mengenai masalah-masalah yang terjadi, atau biasanya kalau di organisasi itu ada juga evaluasi pertengahan atau di akhir. Nah, evaluasi ini sebenarnya guna menginformasikan kesalahan-kesalahan tersebut. Pokoknya ketika kita udah merasa ada space di organisasi itu, baik antara individu ataupun yang lainnya, itu harus segera dikomunikasikan, harus segera dibicarakan, karena mau gimana pun organisasi itu ibaratkan kayak truk yang ngangkat muatan. Kalau misalnya satu bannya udah mau meletus atau satu bannya kempes, jalannya juga nggak bakal enak lah, jalannya itu bakal trouble banget. Makanya ketika kita merasa, oh ini udah nggak beres nih, udah jauh, udah
banyak trouble, itu harus buru-buru dikomunikasiin dan dimusyawarahkan. Selain itu mungkin, itu faktor dari luar ya, itu, hal-hal yang harus kita musyawarahkan secara ramai-ramai, cuman kalau misalnya masalahnya menyangkut diri kita, menurut aku pribadi alangkah lebih baiknya kan kita juga bukan anak SMA lagi ya, udah mahasiswa nih. Kita harus jauh lebih mengerti dan memahami situasi dan kondisi. Mungkin kalau misalnya kita nggak ngerasa salah, tapi, lawan bicara kita tuh kekeh nih, dia juga nggak salah, alangkah lebih baiknya kalau saran dari aku minta maaf. Salah satu keunggulan masuk organisasi, sebenarnya rasa empati dan simpati kalian juga meningkat. Kalau misalnya emang kesalahannya emang udah kekeh nih, semua belah pihak, alangkah lebih baiknya menurut aku itu ngalah. Nggak semuanya, nggak berarti nih kita ngalah itu kalah, nggak berarti kayak gitu. Cuman dengan kita mengalah, kita satu step di atas mereka, karena menurunkan ego. Penurunan ego ini juga sebenarnya penting, itu tuh yang dibahas sama Teh Natania sebelumnya, kalau kita belajar itu nggak cuman mengenai materi dari dosen. Mungkin dari aku itu sih, selain komunikasi kita juga harus banyak-banyak sabar. Soalnya kan gimana ya namanya berhadapan sama manusia dengan latar belakang budaya, pemikiran, sosial, banyak kesenjangan-kesenjangan di dalamnya yang emang kita nggak bisa kontrol. Selain komunikasi yang baik, alangkah lebih baiknya lagi kita improve diri kita untuk menahan ego dan sabar. Itu kalau dari aku. Barangkali ini kita punya jawaban yang menarik dari Teh Natania yang pengalaman organisasinya jauh lebih challenging lagi di BEM Unpad nih. Kepada Teh Natania, boleh nih lanjutin? Oke, sebelumnya makasih banyak Danuri pertanyaannya. Jawaban dari Kak Ina nih emang udah cukup menjawab juga ya, udah komprehensif banget gitu aku dengar nih. Cuman aku mau nambahin dikit sih. Betul kata Teh Ina itu musyawarah dan evaluasi itu memang suatu hal yang penting ya, apalagi perbedaan pendapat di suatu forum organisasi itu udah hal yang biasa ya. Misalkan dari satu orang ke yang lain tuh pasti beda-beda beda-beda pendapat gitu, karena banyak otak gitu di situ tuh, bukan satu aja. Ya mau nggak mau kita harus mendengarkan satu persatu pendapat dari masing-masing orang gitu. Yang sekiranya tepat dan bagus untuk dijalanin tuh kayak gimana sih, tapi kalau misalkan kita ngasih pendapat, tapi pendapat kita tuh nggak didengar sama orang-orang nih, atau misalkan nggak diambil pendapat kita nih. Iya, jangan berkecil hati, jangan ngerasa kesel, "Ih, kok nggak diambil sih pendapat aku nggak didengar." Jangan ngerasa kayak gitu, karena semua pendapat itu bagus, baik, karena namanya isi pikiran kan beda-beda ya, isi otak orang tuh beda-beda. Tapi dari situ tuh, kita pikirkan lagi gitu, kita introspeksi ya namanya, mungkin pendapat kita kurang sesuai sama tugas atau job desk yang dilaksanain atau event yang bakal dilaksanain gitu. Oh ya udah, it's okay. Kita nggak perlu marah. Mungkin pendapatnya orang itu lebih tepat dibandingkan pendapat kita. Nah dari pendapat orang-orang itu kita cari nih titik terangnya atau ujungnya mana sih yang sesuai untuk dipakai si pendapat itu tuh. Itu sih pentingnya komunikasi juga kata Ina, musyawarah dan evaluasi ya. Apalagi kalau di organisasi habis beres event ataupun kita habis ngerjain suatu job desk tuh selalu ada evaluasi tahunan, evaluasi pertengahan tahun tuh pasti selalu ada ya. Nah itu tuh dari evaluasi bisa kita improve lagi mungkin kesalahan kita apa ataupun dari sebelum-sebelumnya nih kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat gitu loh. Kalau dari aku kurang lebih kayak gitu. Selebihnya udah cukup menjawab dari Teh Ina. Semoga menjawab ya Danuri. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara yang telah menjawab. Bagaimana Danuri, apakah jawabannya cukup jelas? Oke, cukup sangat jelas. Makasih Teh Natania. Baik,
Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar kali ini yang membahas tentang tips and trik menjadi mahasiswa berprestasi dan juga organisasi. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi dan juga jawaban dari pembicara hari ini, saya akan simpulkan nih, mengikuti organisasi dan prestasi tetap jalan itu sangat bisa dilakukan kan di era sekarang, karena belajar tidak hanya di dalam kelas. Selain itu, banyak benefit yang ada di dalam organisasi yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Capek emang wajar, makanya mencari suasana baru menjadi salah satu solusi untuk rasa capek itu. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Itulah tadi acara inti yang sangat luar biasa yang dipandu oleh rekan saya, Lisna Rasmayanti, sebagai moderator. Banyak sekali pengalaman serta manfaat dari pembicara kita hari ini yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa yang ingin berprestasi namun juga ikut berorganisasi. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelum saya tutup kegiatan hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nela Widyastuti, SIKOM MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking jurusan Ilmu Komunikasi Ars University. Terima kasih kepada Teh Natania dan Teh Ina yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri dan menjadi pembicara pada siang hari ini, serta para peserta webinar yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Saya, Salin Arvina Sawitri, selaku Master of Ceremony pada kegiatan hari ini memohon maaf apabila memiliki kesalahan, baik itu dari tutur kata maupun sikap saya. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.